Tafsir Surat Taha ayat 79-80, kontekstualisasi dalam kepresidenan, kenegaraan, dan demonstrasi di PRRI saat ini. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada, wa adalla fir'aunu qaumahu wa. Artinya, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk kepada mereka. Surah ayat 80. Ya Bani Israel, قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Artinya, wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu dan telah kami janjikan kepadamu untuk datang ke sebelah kanan Gunung Thur dan telah kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Tafsir dan penjelasan ayat secara klasik. Ayat 79. Fir'aun menyesatkan kaumnya. Ayat ini menggambarkan bahwa Fir'aun bukan hanya sesat sendiri, tetapi juga mengajak dan memaksa rakyatnya mengikuti kesesatannya. Ia menggunakan kekuasaan bukan untuk membimbing, tapi untuk memanipulasi, menindas, dan mengalihkan mereka dari jalan yang benar. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan, menghalangi kaumnya dari mengikuti Musa, menggunakan kekerasan politik dan propaganda untuk mengendalikan rakyatnya. Pelajaran utamanya, pemimpin zalim tak hanya binasa sendiri, tapi juga mencelakakan bangsanya. Kesesatan dalam kepemimpinan akan menimbulkan kehancuran kolektif. Ayat 80. Allah menyelamatkan kaum tertindas. Allah mengingatkan Bani Israel bahwa mereka pernah ditindas, tetapi Allah bebaskan mereka dari penjajahan Fir'aun. Kemudian Allah beri mereka kebebasan dari musuh, kemerdekaan, waktu khusus untuk menerima wahyu, pertemuan di Bukit Thur, rezeki yang tidak disangka, mana dan salwa. Ini adalah bentuk dari pembebasan politik, pembentukan peradaban berdasarkan wahyu, kecukupan ekonomi. Kontekstualisasi dalam kepresidenan dan kenegaraan modern. 1. Firaun dan sistem kepemimpinan yang otoriter. Ayat 79 sebagai kritik terhadap pemimpin yang menipu rakyat dengan narasi palsu, menutup akses rakyat pada kebenaran, membungkam kritik termasuk unjuk rasa dan demonstrasi. Dan Firaun menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Pemimpin otoriter hari ini yang menutup telinga terhadap aspirasi rakyat sedang mengulang sejarah Firaun. Aplikasi langsung dalam situasi DPRI saat ini. Rakyat melakukan demonstrasi karena kecewa terhadap kebijakan-kebijakan DPR yang dianggap mengkhianati amanat rakyat, mengutamakan oligarki politik, meloloskan RUU yang merugikan masyarakat. Presiden dan lembaga eksekutif kadang tidak menanggapi secara adil, bahkan menggunakan aparat untuk membungkam protes. Ini bentuk kesesatan politik ketika pemimpin lebih membela kepentingan elit daripada rakyatnya. 2. Peran presiden. Jangan seperti Firaun, tapi seperti Musa. Dalam konteks kenegaraan, ayat ini adalah peringatan. Presiden dan DPR bukan pemilik kekuasaan absolut, mereka diberi amanat. Jika menyesatkan bangsa lewat kebijakan, maka akan dihukum secara dunia dan akhirat. Fir'aun tenggelam bukan karena kelemahan militer, tapi karena kesombongan dan pengkhianatan pada kebenaran. Jika presiden hari ini tidak mendengar rakyat, membiarkan DPR mengesahkan undang-undang anti rakyat, menutup suara mahasiswa, buruh, dan ulama, maka ia sedang mengulangi kesalahan Fir'aun, menyesatkan bangsa dan menjauhkan dari jalan hidayah. 3. Ayat lampu dan harapan untuk rakyat. Setelah diktator seperti Firaun tumbang, Allah menyelamatkan rakyat dan memberkati mereka. Kemerdekaan dari penindasan, kesempatan membangun negara berdasarkan wahyu, rezeki, dan kestabilan. Aplikasi hari ini. Demonstrasi rakyat adalah tanda bahwa mereka ingin dibebaskan dari Firaun modern. Jika pemimpin mendengar, maka rakyat bisa diberi ruang partisipasi. Negara bisa kembali ke jalur konstitusi dan keadilan. Ekonomi akan diberkahi karena keadilan ditegakkan. Jangan padamkan suara rakyat, karena sejarah membuktikan, ketika pemimpin menolak mendengar, maka Allah akan membinasakannya dan menggantikannya dengan pemimpin yang adil. Refleksi keras untuk pemimpin Indonesia. Dan Fir'aun menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Presiden yang membela oligarki dan membungkam protes rakyat adalah pemimpin yang sedang mengulangi sejarah kehancuran, mewarisi dosa politik Fir'aun, membawa rakyat ke dalam jurang kehancuran ekonomi dan sosial. Namun, jika presiden sadar dan bertobat, membela rakyat, menolak kebijakan DPR yang menyimpang, membuka ruang kritik dan aspirasi, maka ayat 80 akan berlaku. Kami menyelamatkan kalian dari musuh kalian, kami beri kalian wahyu, dan kami beri rezeki.
Pesan untuk demonstran dan rakyat, jangan takut menuntut keadilan. Bani Israel pun tidak diam. Suara rakyat adalah bagian dari jalan hidayah. Fir'aun tidak abadi, tapi perjuangan Musa dibela oleh Allah. Jangan putus asa, Allah selalu bersama kaum tertindas yang memperjuangkan kebenaran. Kesimpulan, poin tafsir, aplikasi di kenegaraan. 1. Fir'aun sesat dan menyesatkan. Pemimpin zalim mengabaikan aspirasi rakyat. Rakyat ditindas. Demonstrasi adalah reaksi atas penindasan. Allah menyelamatkan rakyat. Harapan masih ada jika rakyat dan pemimpin kembali ke nilai ilahi. Wahyu sebagai solusi. Indonesia harus kembali ke nilai keadilan, amanat, dan kebenaran. Jika Bapak ingin versi PDF atau dijadikan bahan ceramah, khutbah, atau konten media, saya bisa bantu menyusunnya juga.